Hai para kaum omnivora, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan memberikan alur film yang berjudul Universal Soldier yang sangat brutal dan penuh adrenalin. Gak usah lama-lama, langsung saja kita menuju alurnya. Cerita diawali pada sebuah keluarga yang terlelap tidur. Namun tiba-tiba sang anak membangunkan ayahnya karena sang anak bilang kalau di rumah mereka ada monster. Kemudian sang ayah lekas bangun dari tempat tidur untuk mulai mengecek rumah itu. Namun sebelumnya pria ini yang bernama John sempat pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Okay, I'm gonna check it out. Walking down the hallway. Lalu John mengecek ke seluruh ruang di rumah tersebut, namun tidak ada apa-apa. Dan ketika John mengecek ke dapur, ternyata di sana terdapat 3 orang memakai penutup muka. Lalu John bertanya apa yang mereka mau. Tanpa sepatah kata pun, orang tersebut langsung menghantam kepala John dengan sebuah besi. Setelah John sudah terkapar tak berdaya, kemudian mereka membawa anak dan istri John ke hadapannya. Dan salah satu dari mereka membuka penutup wajahnya. Kemudian John bertanya apa yang sebenarnya kalian inginkan. Dan tanpa alasan yang jelas, kemudian pria itu menghabisi anak dan istrinya di depan hadapan si John. Kemudian cerita berpindah di sebuah rumah sakit. Diketahui John mengalami koma selama berbulan-bulan. Dan juga hilang ingatan setelah kejadian pada malam itu. Di sana juga ada seorang agen FBI yang bernama Gorman. Gorman memberitahukan bahwasanya orang yang telah menghabisi anak dan istri si John ialah Lux. Diketahui bahwa Lux ini adalah seorang pemimpin anggota separatis atau teroris. His name is Luke Devereaux. Kemudian cerita berpindah pada seorang tukang ledeng yang bernama Magnus. Diketahui bahwa Magnus ini adalah mantan seorang tentara, namun tiba-tiba dia mengingat sesuatu. Kemudian dia meninggalkan rumah pelanggannya tanpa sebab yang jelas. Cerita kembali di rumah sakit. Saat ini John ingin pulang dari rumah sakit karena keadaannya sudah mulai membaik. Dan ketika John sudah sampai di rumahnya, dia mulai mengingat kenangan saat bersama keluarga kecilnya. Dan yang paling dia ingat ketika anak dan istrinya dibunuh dengan kejam oleh seseorang yang bernama Lux. Cerita kembali kepada Magnus. Ternyata saat ini dia sedang menuju ke sebuah tempat pijat plus-plus. Ia datang ke sana karena ingin membunuh wakil ketua separatis yang bernama JR karena sebelumnya pikiran Magnus ini sudah dimanipulasi oleh pemerintah untuk menghabisi kelompok separatis atau teroris. Dan sesampainya di sana, Magnus mulai menghabisi orang-orang yang berada di dalam sana secara membabi buta dan juga penuh adrenalin. Akhirnya Magnus bertemulah dengan si wakil ketua separatis ini atau yang biasa dikenal dengan sebutan GR. Di sini Magnus mulai menghajar GR meski dalam ukuran badan tentu Magnus kalah jauh. You came here to kill me. Namun tiba-tiba GR menanamkan sebuah chip pemanipulasi pikiran. Sehingga membuat Magnus mengikuti perkataan GR untuk masuk dalam kelompok separatis. No longer stand this moment on this moment. We'll seek vengeance on your oppressors. Kembali pada John, ketika sedang makan di rumahnya tiba-tiba ada seseorang yang menelponnya. Si penelpon tersebut mengaku kalau dia adalah sahabatnya.
Kemudian si penelpon tersebut meminta tolong kepada John untuk datang ke rumahnya karena saat ini dia sedang ada sebuah masalah. Kemudian sesampainya di rumah sahabatnya, ternyata di sana ada sosok mayat yang sudah mulai membusuk. Di sana John tanpa sengaja menemukan sebuah alamat klub malam. Kemudian John pun langsung menuju ke alamat klub malam tersebut. Dan sesampainya di klub malam tersebut, John tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sarah. John merasa kalau Sarah itu sudah mengenal dirinya. Kemudian John pun bertanya kepada Sarah tersebut untuk mengetahui siapakah jati dirinya yang sebenarnya. Namun Sarah enggan memberitahukan siapakah sosok John yang sebenarnya. Setelah itu John menuju kamar mandi dan tanpa sengaja bertemu dengan Magnus. Kemudian Magnus menempelkan sebuah chip di leher John. Karena supaya John ikut masuk ke kelompok separatis. Namun ternyata itu semua gagal. Karena di dalam pikiran John menampilkan sosok Lux yang sudah menghabisi keluarganya. Setelah kejadian itu John segera pergi meninggalkan klub malam itu. Namun ternyata, John diam-diam mendatangi rumah Sarah. Dia hanya ingin mencari tahu siapa jati dirinya yang sebenarnya. Di balik itu Magnus ternyata juga ada di sana. Magnus berencana menghabisi John karena dia sudah gagal merekrut untuk masuk ke dalam kelompok separatis. Kemudian pertarungan brutal pun terjadi antara John dengan Magnus. Dan di saat John mulai terpojok, Sarah datang membantunya. Sebelum John dan Sarah pergi dari tempat itu, John berhasil menebas kaki Magnus hingga buntung. Kemudian John dan Sarah bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Cerita berpindah di markas separatis. Di sini kita diperlihatkan di markas separatis yang diketuai oleh Lux dan GR sebagai wakilnya. Selain itu juga ada banyak bawahannya yang sangat bersemangat dan berantusias untuk menentang dan menghancurkan pemerintah. Cerita kembali pada John. Saat ini dia dan Sarah sedang berada di sebuah rumah. Di sini Sarah menceritakan bagaimana Sarah mengenal John. Sarah mengenal John karena John ini sering datang di klub malam tersebut. Hingga suatu malam John dipukuli oleh orang tak dikenal lalu kemudian dia diculik. Dan setelah kejadian itu Sarah sudah tidak pernah melihat John lagi. Singkat waktu di keesokan paginya ketika John dan Sarah menaiki sebuah mobil, tiba-tiba Magnus datang menabrak mobil John hingga membuatnya terguling. Di sini Magnus masih mengincar John, hingga pada akhirnya pertarungan brutal yang kedua kalinya antara John dan Magnus terjadi. Hingga pada akhirnya setelah John kewalahan menghadapi serangan Magnus, John mampu menghabisi Magnus dengan sebuah stick baseball yang menyebabkan kepala Magnus hingga hancur berkeping-keping. Setelah kejadian itu John dan Sarah menuju ke sebuah rumah tua. Di sana John menyuruh Sarah untuk mencabut sebuah chip yang dulu pernah ditanamkan Magnus. Setelah itu John menyuruh Sarah pergi meninggalkannya. Kemudian John sendiri menuju ke sebuah hutan. Karena diketahui bahwa hutan tersebut terdapat jalan menuju ke markas separatis. Karena dia ingin membalaskan dendam keluarganya. Hingga pada akhirnya, salah satu dari kelompok separatis datang menjemput John. Karena dikiranya John ini pikirannya sudah termanipulasi untuk ikut bergabung dalam kelompok separatis. Sesampainya di sana John bertemu dengan seorang dokter.
Kemudian dokter itu menggunakan sebuah alat untuk menghapus ingatan John karena agar John sepenuhnya tunduk pada kelompok separatis. Namun akan tetapi John mengamuk karena dia ingat kenangan keluarganya ketika dihabisi. Kemudian John berjalan menyusuri lorong markas tersebut dan mulai menghabisi anggota separatis secara brutal yang berada di sana. Hingga masuklah John ke sebuah ruangan. Di sana dia bertemu dengan JR yang memiliki badan besar, tentu tidak sebanding dengan John. Namun akan tetapi, ternyata John berhasil menumbangkan JR yang memiliki badan besar tersebut dengan sangat sadis, dengan menggunakan sebuah golok yang menembus ke tengkorak kepala JR hingga membuatnya tewas. Dan pada akhirnya John terus berjalan hingga bertemulah dengan Lux. Di sini Lux mencoba memberitahukan hal yang sebenarnya terjadi. Namun akan tetapi John yang sudah terlanjur sangat membenci Lux. Di sini dia mulai berduel 1 versus 1. John mulai kewalahan menghadapi Lux, karena tenaganya sudah habis digunakan untuk membantai anggota separatis lainnya. Namun akan tetapi John yang mempunyai misi untuk membalaskan dendam keluarganya yang sudah dihabisi. John mulai bangkit dan hingga pada akhirnya John berhasil membuat Lux sekarat. Namun sebelum Lux tewas di sini Lux menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi, bahwasanya John ini adalah seorang tentara yang hampir tewas akibat pertempuran di suatu medan perang. Namun akan tetapi pihak pemerintah berhasil menyelamatkannya dan mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Bukan cuma itu saja, ternyata pikiran John juga dimanipulasi oleh pemerintah seolah-olah kalau keluarganya sudah dihabisi oleh Lux. Padahal sebenarnya John ini tidak mempunyai keluarga dan tidak pernah mengalami kejadian tersebut. Namun akan tetapi karena rasa bencinya John kepada Lux, John pun tidak mempercayai perkataannya. Kemudian John pun langsung menghabisi Lux dengan sebuah golok yang ditusukkan tepat di jantung Lux. Setelah kejadian itu, anggota separatis lainnya datang menghampiri John. Kemudian mereka menunduk kepada John karena mereka menganggap kalau John adalah pemimpin anggota separatis yang baru. Setelah semua kejadian itu terjadi, cerita berpindah pada sebuah hutan. Di sini John menemui agen Gorman. Di sini agen Gorman memberikan apresiasi kepada John, karena dia berhasil menghabisi ketua separatis dengan sendirian. Kemudian John bertanya, apakah pikirannya sudah dimanipulasi oleh pemerintah? Kemudian agen Gorman menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi, bahwasanya ternyata pemerintah sudah membuat John menjadi mesin pembunuh tanpa sepengetahuannya. Bahkan keluarganya yang sudah dihabisi oleh Lux itu semua hanyalah sebuah settingan, karena yang sebenarnya John ini belum memiliki anak dan juga istri. Karena John merasa kalau dirinya sudah ditipu, maka John pun langsung menghabisi agen Gorman dengan sebuah pistol, dan cerita pun tamat. Pesan yang dapat saya sampaikan dalam film ini ialah, jangan biarkan dendam yang sangat membara menguasai diri Anda. Sekian terima kasih dan sampai jumpa.